Kali ini kita mau bahas mengenai project management ya. Project management ini merupakan salah satu apa ya boleh kita katakan ini merupakan sebagai salah satu eh, topik dalam production and operation management. Kenapa project management itu merupakan bagian gitu ya, dari production and operation karena memang ya di dalam produksi atau operasi itu sering dihadapkan oleh eh, project-project gitu ya Mbak, Mas. Project ini apa sih gitu? Nah, project ini di luar dari eh, kegiatan atau aktivitas rutin ya, perusahaan, tapi harus dikerjain Mbak gitu. Contoh kantor tempat gua kerja aja ya. Nah, waktu itu kantor kita punya kan integrated logistic management jualannya kan gitu ya. Jadi kita ada office-nya, ada gudang gitu ya. Nah, ini gudangnya luas. Nah, cuman itu ekspor impor nyatu gitu Mbak gudangnya. Nah, maksudnya satu bangunan gitu ya. Satu bangunan. Jadi kalau misalkan ini ada apa namanya? Ada lahan gitu. Nah, gitu. Ini entrance-nya gitu. Nah, ini gate-nya gitulah ya, gerbang. Nah, di sini, nah dia nyatu gini Mbak. Nah, gitu. Nah, ini gudangnya, warehouse-nya, office-nya nyatu sama gudang. Office-nya nyatu sama gudang. Nah, ini office nih gitu. Nah, cuman dia si warehouse-nya ini ekspor impor ya di sini aja gitu, di satu gudang ini. Nah, ini kan CY. Nah, karena ekspornya itu meningkat, jadi pikirannya kenapa kita gitu Mbak Mas nggak bangun gudang baru aja khusus untuk ekspor gitu. Nah, nih yang biru nih gitu loh. Ya, kenapa kita nggak bangun baru aja gudang khusus untuk ekspor? Berarti kan ngebangun gudang baru untuk ekspor ini kan di luar rutinitas perusahaan ya kan Mbak? Kita kan bukan perusahaan pembangunan, kita kan integrated logistic management gitu. Nah, ini yang baru nih ya gitu ya, yang akan dibangun gitu. Tapi harus dikerjain kan, ini yang jadi masalah di situ Mbak. Ini contoh aja project manager salah satu. Nah, ini kan jadinya project nih. Ini kan kita sebut project nih. Ya kan project bangun gudang untuk ekspor gitu khusus. Ini kan jadinya project. Nah, gitu ya. Nah, seringkali perusahaan dihadapkan permasalahan seperti ini. Ini bukan bukan bidang intinya perusahaan gitu ya, atau aktivitas rutin gitu katakanlah seperti itu. Nah, tapi dia harus dikerjain juga. Ya kalau nggak dikerjain kacau beliau nanti. Gitu, Mbak, Mas. Nah, jadi ketika ya, kita dihadapkan oleh permasalahan seperti ini nanti di kantor ya nggak tahu kantor kali mau buka cabang itu kan project Mas. Mau buka cabang nggak kerjaan itu nambah-nambahin kerjaan itu Mas. Ya tapi kita seneng perusahaannya nambah cabang berarti berkembang kan begitu ya? Ya dong. Nah, atau kok di perusahaan farmasi misalkan. Contoh kemarin COVID ya kan ya. Tiba-tiba harus bikin vaksin dari satu penyakit yang lagi pandemi nih. Berarti kan dikejar waktu, target. Ya nggak sih? Rutinitas perusahaan farmasi apa? Ya bikin obat yang udah existing gitu. Nah ini kan harus dicari dulu tuh. Nah ini project disebutnya gitu. Paham gak nih guys? Project ini apa gitu? Atau proyek tuh apa sih gitu?
Nah, itu bisa tuh kalau di perusahaan farmasi contohnya. Atau saya kan habis di integrated logistik. Nah, ada lagi memang yang perusahaan itu pekerjaannya dari project. Ada, Mbak. Saya kan terakhir tuh kan general manager di perusahaan IT, Mbak. Itulah enaknya Abi, Mbak. Kita di mana-mana aja bisa gitu, ilmunya nyambung gitu ya, Mbak. Saya terakhir di perusahaan IT malah, Mbak. Bukan anak IT loh saya. Nah, kalau di perusahaan IT itu kita kan developing software sama providing hardware ya. Nah, itu justru kerjaannya by project. Kenapa? Karena klien. Nah, setiap klien itu permintaannya unik, ini beda gitu ya. Nah, antara satu klien dengan klien yang lain. Nah, waktu itu saya kliennya mall, Mbak. Mall. Nah, itu beda, Mbak. Ada perbedaan antara satu klien dengan klien yang lain. Jadi nggak bisa kita kita samakan gitu ya, daily activity. Jadi ini polanya kalau di perusahaan IT itu begitu dia. Karena kan by request ya. Misalkan apa ya, misalkan contohnya mall deh gitu ya, kemarin kliennya kan mall tuh. Misalkan mall, misalkan mall antara mall yang satu dengan mall yang lain kan kebutuhannya beda gitu ya. Nah, nah contohnya si mall ini dia waktu itu dia minta untuk CRM ya. Nah, jadi sebenarnya apa namanya? eh, konsep-konsep marketing modern itu Mbak, mau CRM kayak mau e-commerce kayak mau apa kayak judulnya itu udah berbasis teknologi semua gitu. Nah, teknologi dari mana? Nah, kita, perusahaan kita yang provide gitu loh, Mbak. Nah, cuman kan beda nih, iya kan? Yang ini mintanya CRM gitu kan ya. Nah, ada mall mall lain gitu, dikatakanlah mall A gitu ya. Nah, dia mintanya CRM, ya kan? Kalau yang lain mall B katakanlah gitu ya. Nah, dia nggak minta CRM gitu ya. Nah, dia justru mintanya digital marketing gitu. Katakanlah kan beda maunya. Nggak bisa kita samain dong treatmentnya. Nah, ada perusahaan-perusahaan yang kerjanya kayak begini, Mbak. Jadi project by project gitu. Nah, maka project management ini sangat dibutuhkan ketika kita mau ngomongin ya production and operation gitu ya. Ya, bidang jasa. Nah, ini ya contoh aja, Mbak, Mas. Nah, maka eh, kita untuk ya, melakukan pengelolaan ya terhadap project gitu ya. Kita memiliki dua alat gitu kan katakanlah seperti itu ya. Namanya CPM sama PERT. Nah, ini yang mau kita pelajarin pada kesempatan kali ini gitu ya. Bahwa ya. Nah, kalau CPM itu singkatan dari CPM. Ini singkatan dari Critical Path Method. Critical Path Method. Namanya gitu ya. Kalau PERT ini singkatan dari Project Evaluation and Review Technique. Project Evaluation and Review. Ya saya nggak ngerti ngoding, Mbak, Mas. Ya cuman ya saya pakai teknik ini gitu. Ya sambil saya pelajarin apa namanya
idiom-idiom sama persamaan-persamaan atau eh, istilah-istilah yang dipakai di bidang IT gitu ya. Jadi saya kawinkan lah itu antara project management atau production and operation. Ya, ya sekali lagi loh guys, ini harusnya mata kuliahnya minimal 3 SKS gitu ya. Ya saya juga agak-agak kurang paham kenapa ini cuma 2 SKS, tapi ya sudahlah ya. Nah ini karena emang ini krusial banget Mbak, Mas, untuk production and operation ini di perusahaan. Ya kalau mau jadi pimpinan gitu ya, kalau punya cita-cita pengen jadi CEO, wah, kan lagi CEO dikit-dikit CEO sekarang tuh orang-orang. Nah ini harus ngerti begini-beginian gitu ya, ya tools-tools seperti ini. Oke kita mau coba eh, lihat gitu ya. Nah pertama itu eh, sudah pasti gitu ya. Ya yang kita lakukan itu adalah project planning. Kita lakukan perencanaannya dulu. Nah ini bos-bos ini. Ya. Makanya saya kasih ilmunya bos ini supaya kalian ya, katanya mau jadi CEO nih, saya kasih ilmunya nih. Tuh. Ya, jadi ya apa yang dilakukan dalam project planning ntar nanti dibaca aja lah ya. Ya, kita nah ini makanya kalau dulu SKS belajarnya kayak dikejar-kejar anjing ya. Ya, kita tentukan tujuannya dulu, objektifnya apa sih yang mau kita project apa sih yang mau kita lakukan gitu ya. Nah, jadi ini harus tapi harus detail, harus detail. Nah, ini pernyataan-pernyataan kita bikin detail, apa yang mau kita capai, apa yang mau kita lihat. Nah, skalanya, skopnya gitu ya, ruang lingkup bolehlah dari proyeknya itu apa. Nah, ini ruang lingkupnya sampai ke teknologinya, ke resource, ya, sumber dayanya. Ini bisa nggak dibangun nih? Gitu. Bisa dikerjain nggak nih gitu ya? Nah, baru habis itu kontrak. Nah, baru scheduling nih, Mbak. Nah, scheduling resource sama personel orang-orangnya. Seperti apa yang kita butuhkan? Apakah ya apa namanya project untuk CRM itu sama dengan digital gitu ya? Oh beda ternyata, engineer-nya beda Mbak. Ya, saya apa namanya eh, banyak belajar gitu. Nah kalian di perusahaan tuh pelajarin ya Mbak. Jadi belajar tuh nggak berhenti guys, nggak cuma di sekolah doang. Makanya kadang-kadang ya di zaman sekarang itu orang menghina sekolahan gitu ya, menghina perguruan tinggi, dibilang scam lah gitu. Ya karena nggak bisa kita ajarin semua di satu sekali pertemuan ini. Lah kan beda Mbak, antara perusahaan manufaktur dengan perusahaan tracking ya beda lah. Karakteristiknya beda. Nah, lu pelajarin di lapangan gitu dengan ilmu yang sudah diterima di kampus. Nggak bisa kita semua muanya kita bahas di sini ya nggak apaan sih emangnya? Aneh orang-orang itu bilang scam. Ya nggak bisa lah, lu tetap harus proses belajar. Nah, proses belajar ini di kantor ini kan lu udah dapet nih di kampus cara belajar yang baik dan benar bagaimana. Nah, itu yang diterapin di kantor, Mbak. Jadilah dia CEO. Paham kan nih, guys? Atau dia keluar dari kantor nanti dia bikin perusahaan sendiri. Nah, begitu. Itu orang-orang yang bilang perguruan tinggi atau kampus atau universitas itu scam itu kan nyekolahin anaknya juga, kampret emang. Bacot aja all size. Sebel gue. Ya, coba aja hapus aja semua perguruan tinggi dari dunia ini. Jadinya apa coba? Zaman kegelapan jadinya, Mas. Kembali lagi kita ke zaman kegelapan zaman dulu, bunuh-bunuhan terus sudah. Itu loh, saya nggak ngerti sama orang. Hati-hati ya sama sosial media ya. Coba lo tolong pilah-pilih ya untuk ngedengerin orang siapa gitu. Itu ya, tolong tuh. Nah, personalnya perlu, kita ambil dari mana personel. Dari kampus, Mbak. Dari mana lagi kita? Iya kan? Nah, tapi Pak, banyak sekarang tamatan SMA juga bisa ngoding banyak. Iya, betul. Ngodingnya jago, tapi begitu konsep dia nggak paham, Mbak.
Ribet juga nanti kita di kantor ngambil orang yang kayak begitu gitu. Nah, berarti kita memang membutuhkan orang yang paham konsep tapi bisa jago ngoding. Kan jadinya begitu, Mbak. Satu yang mengerti CRM, yang satu yang mengerti digital. Nggak bisa kita samain juga gitu. Nah, ini ribet nih. Nanti ada mata kuliahnya nih, kalian dapat manajemen sumber daya manusia kalau nggak salah. Udah dapat belum? Udah. Oh, udah. Nah, tolong itu. Itu semoga dosennya mengejawantahkan secara baik dan benar gitu ya itu topik-topik di dalamnya karena malah ribet gitu. Nah, baru kita risk and problem analysis ini nantilah ya. Kalau sempat kita akan ngomongin risk and problem analysis. Nah, oke. Okay. Nah, nah CPM Saper gitu ya. Ini nanti di ini aja deh. Ini ada di manajemen keuangan sih sebenarnya. Dia ada ngomongin keuangannya juga ya kalau untuk project management. Oke. Okay. Nah, baru kita lakukan apa yang disebut dengan work breakdown structure atau istilahnya WBS gitu ya. WBS ini stands for work work gitu ya. Breakdown structure. Nah, apa itu work breakdown structure? Kita pretelin Mbak kerjaannya, gitu ya. Nah, jadi pekerjaannya itu kita pretelin istilahnya. Tahu pretelin ya? Ya buat teman-teman yang suka pretelin motor, apa pretelin apa ini kan hari-hari aja nih. Ya. Nah, kita urai gitu Mbak. Rangkaiannya kita urai. Ini kan motor nih. Ya. Kita copotin satu-satu gitu. Nah, sama WBS itu ya kita ngomongin CRM tadi kita mau ini maunya pretelin satu-satu Mbak gitu ya. Kita urai dia, copotin satu-satu pekerjaannya. Nah, sehingga kita mendapatkan tugas-tugas yang spesifik dari contoh gini deh gampang deh terus skripsi. Nah, kerjaannya apa namanya? Skripsi, bikin skripsi gitu ya. Ini bisa dipakai, Mbak. Kita anggap aja skripsi itu project management ya kan? Project. Ya dong. Bisa dong. Kan kerjaan juga di luar rutinitas aktivitas rutin lo ya kan? Nah, skripsi tuh. Nanti kita pretelin ngapain aja sih kalau mau bikin skripsi. Oh, pertama cari judul kan gitu ya. Paham gak nih guys? Nah, itu kita breakdown satu-satu. Nah, setelah kita ini saya pakai ini aja ya, yang terakhir di apa namanya di kantor itu baru kita bikin responsibility assignment matrix setelah kita pretelin gitu ya. Padahal gue mau langsung ke CRM sama pertnya ini. Cuma jadi udahlah, jadi ngomongin ininya dulu lah. Responsibility assignment matrix. Nah, kita bikin nih responsibility assignment matrixnya. Nah, yang sudah kita pretelin. Nah, kita gunakan itu ada yang disebut dengan organizational breakdown structure atau OBS gitu ya. Di dalam ini ada OBS, organizational breakdown structure. Dari yang WBS tadi, nah kita jadikan dia apa aja gitu kan ya tadi ya. Ya udah kita breakdown. Oh cari judul, nah gitu kan ya. Nah ini saya pakai kantor aja lah, hardware installation.
Nah, contohnya kayak begini guys. Silahkan nanti kalau mau pakai di kantor biar kalian jago di mata bos, ya kan? Ini anak jago. Kuliah di mana sih? LP3I gitu ya kan? Ya sebenarnya yang membuat kampus itu bagus itu kan alumninya, Mbak. Mas. Kenapa UI dianggap bagus ya? Lu lihat aja alumninya jadi macam-macam. Ada yang jadi Superman, ada yang jadi Batman, ya kan? Tuh. Nah kayak begini nih Mbak nih. Nah ini contoh aja contoh. Boleh silakan nanti gaya masing-masing ya. Ya setiap kantor kan beda. Itu loh makanya belajar tuh continue, nggak ada berhentinya. Nggak karena lo udah dapet ijazah terus lo berhenti belajar. Jangan begitu ya. Stop. Abis wisuda begitu stop baca buku Mbak. Aneh. Nggak boleh begitu sebenarnya. Nah, continue terus kita pelajarin. Makanya kenapa gue kalau ya dari satu kantor ke kantor yang lain tetap bersinar gitu. Karena gue pelajarin Mbak. Semuanya satu kantor itu. Ya kenapa? Karena nanti kerjaan gue nih kaitannya sama siapa sih? Nah, gue pelajarin tuh. Kan ada tektokan kerjaan kita kan pasti kan tektokan sama orang kan? Iya dong. Nggak mungkin lu kerja sendiri di kantor nggak ada hubungannya sama yang lain. Lu kerja apaan? Satpam aja ada hubungannya sama kerjaan orang lain, Mbak. Iya kan? Nah, itu contoh nih, Mbak nih. Nah, ini yang dibilang OBS itu organizational breakdown structure itu yang ini gitu. Yang ini ya. Nah, ini ada level of responsibility. Satu, dua, tiga itu, nah itu tanggung jawabnya. Hardware engineering. Nah, misalkan area preparation, gitu ya. Nih, area preparation. Oh, itu tiga, support. Paham gak nih? Technical sama engineer-nya, itu satu dia. Overall responsibility. Tanggung jawab semua. Wiring, tahu wiring ya, bikin kabel tuh. LAN, ada yang dari TKJ nggak? Tahu lah ini pasti. Ini kerjaan kantor gue begini nih Mbak. Kalau untuk yang hardware ya, kan dia ada dua divisi kan, software, hardware. Tadinya gue di hardware, di software juga akhirnya udah sama semua semua aja kerjaan sama gue. Nggak apa-apa gue orangnya seneng kerja. Habis mau pulang juga macet ngapain, ya kan? Makanya dulu awal-awal kenapa gue mau ngajar karena sekalian pulang kantor Mbak. Nah, dulu kita punya cabang di Pondok Gede. Nah, kan gue di Bekasi itu. Nah, sekalian gitu loh. Ya, sekalian arah pulang ngajar dulu gitu karena macet juga ngapain pulang. Gitu loh, Mbak. Kalau kita pola pikirnya production and operation tuh begitu pasti. Ya kan? Daripada di kantor juga bengong. Kerjaan udah kelar, ngapain gue ya? Nah, aktivitas apa yang bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun umat gitu kan? Oh ya udah, oh ada kampus nih. Dulu kan di pusat bilang, gue pikir bisa di Keramat. Kalau di Keramat kan lebih gampang gitu ya. Tanya, oh kita masih ada ini kekurangan dosen di cabang. Mana cabangnya yang ini? Ayo gue Pondok Gede aja deh gitu. Sekalian pulang soalnya. Nah ini kita bikin nih ya. Ada yang mau ditanyain gak nih? Lu bisa nggak nih kalau disuruh bikin bisa nggak nih? Misalkan ada satu kerjaan apa ya namanya skripsi gitulah. Nah lo breakdown dulu tuh. Ya baru lo pakai nih sini. Nah ini kan WBS-nya di sini, ya kan? Ya kan? Ini WBS-nya. Dari setiap WBS itu ada OBS. Paham gak nih guys? Paham gak nih? Paham, paham. Ini judul kalau skripsi bab satu gitu ya, bab 2 misalkan gitu, bab 3 ya, proposal kan jadi kan tuh. Nah, baru data bab gitu loh. Tambahin aja, ini kan contoh. Pak, kantor saya mau buka cabang. Nah, ngapain aja tuh buka cabang? Judul kerjanya kan buka cabang, ya kan? Saya disuruh nih, Pak. Jangan takut, Mas. Ada mata kuliahnya namanya Production and Operation Management. Kalau bikin tuh breakdown dulu ngapain gitu kan ya. Nah, gitu nih WBS-nya. Nah, baru pretelan lagi ya, dipretelin lagi dari setiap ini minta apa dia. Nah, itu OBS gitu ya. Aman ya?
Baru kita Nah, lihat tingkat responsibility-nya. Nah, pertama, misalkan buka cabang, cari lahan, lokasi. Nah, cari lokasi ya kan? Nah, bikin responsibility-nya satu, dua, tiga, empat, lima boleh Pak, terserah kebutuhan. Ya ini mah kantor gua aja begini. Oke nih, aman? Contoh aja, contoh. Nah, baru kita lakukan project scheduling. Nah, kita schedule gitu ya. Scheduling apa sih schedule? Jadwal boleh lah ya. Project scheduling. Nah, kita suatu eh, penjadwalan proyek itu ini mengembangkan dari planning yang udah kita bikin ya, ya kita diskusikan ya planningnya itu ya. Ini kan sekali lagi bukan kerjaan satu orang, Mbak. Rame-rame ini sebenarnya. Cuma dipimpin oleh project manager namanya. Nah, ini penting ya untuk project scheduling karena ini kan membicarakan mengenai implementasi ya, fase-fase implementasi dari pekerjaan yang akan kita lakukan. Oke, ada 4 langkah gitu ya. Ya, ada 4 langkah. Pertama itu kita tentukan dari project scheduling gitu, Mbak. Ada 4 langkah. Pertama itu kita tentukan dulu aktivitas atau kita define boleh lah ya. Kita definisikan dulu ya aktivitasnya. Nah, activities. Oke, baru kita sequence. Ya, setelah itu kita estimasi waktunya, Mbak. Ya, untuk pengerjaannya gitu ya. Pak, tahunya dari mana? Nah, gue tanya engineer-nya, Mbak. Gitu. Cong, lo kalau lagi area preparation tuh berapa lama biasanya? Gitu, Mbak. Makanya di sini kita nggak boleh sotoy ya. Makanya banyak koordinasi nih, Mbak, nih di project management. Baru develop schedule. Nah, develop schedule. Jadi untuk bikin jadwal ternyata nggak boleh soto ya. Ya nggak boleh berandai-andai gitu. Ah ini bisa kali segini. Jangan jangan kali Mbak. Lu taunya dari mana? Siapa? Kompeten nggak orang yang lo tanyain gitu? Dipakai gabungan ilmu lainnya juga dipakai gitu guys. Udah ya. Nah, nah karena scheduling itu melibatkan pengukuran yang terkuantifikasi. Ya apa ini? Ini ada quantifiable measure gitu ya. Nah, ini kan ada istilahnya quantifiable measure. Apa itu? Ya kan tadi kita udah ngomongin kayak waktu gitu ya. Ya eh, ada waktu, terus tadi ya berapa lama ya kan? Hari gitu ya tadi ya. Berapa hari loh? Nah, itu kita eh, melakukannya dengan teknik ya teknik kuantitatif, Mbak. Nah, di mana nanti ini kita hasilnya adalah Gantt chart. Ya, nanti saya ajarin bikin Gantt chart.
biar jadi CEO, Mbak. Gantt chart ini mah kalian sering lihat sebenarnya, cuman nggak tahu aja namanya itu Gantt chart gitu ya. Yang garis-garis warna-warna itu loh, Mbak. Pernah pernah lihat gak? Tar, tar, tar. Yang kotak-kotak. Ya, betul, betul, Mbak. Oh, pernah lihat ya? Yang lain pernah lihat gak? Sebentar. Nah, ini contoh aja nih. Contoh mahasiswa bikin bikin apa namanya? Ya, kalau gue suruh bikin, Mbak, skripsi. Dalam hati mereka, sialan ini mah mata kuliah dia ngajar production and operation. Iya, suruh bikin. Cuman ya, apa namanya? Pada ngecap, Mbak. Bikinnya pada ngecap. Ah, yang warna-warna ntar diwarna-warnain gitu ya. Sebentar. Nah, pernah lihat yang kayak gini kan? Contoh aja contoh. Tuh, skripsi Mbak bisa gini. Kalau gue bimbingan gue suruh bikin kayak begini. Pada kesel ngedumel ya. Gitu. Ya, tapi keren toh, ya kan? Bahwa skripsi ini ya terschedule dengan baik. Ya ini pakai ini gitu loh. Tapi kalau mereka mah nggak ngitung ini ngerjain skripsinya aja udah pontang-panting. Nah, cuma yang penting ada aja lah. Nah, gitu, Mbak. Contoh aja contoh, guys. Bahwa skripsi itu bisa kita anggap sebagai project gitu loh. Paham nggak sih maksud gue? Jadi ini bisa dipakai di mana aja. Oke nih ya. Nah, kita ngomongin sekarang. Nah, kalau kayak gini udah enak nih kita untuk ngomongin CPM sama PERT. Nah, kan sebenarnya gue mau ngajarin itu sebenarnya. CPM sama PERT itu. Nah, pertama untuk ini saya, udahlah ya, saya close aja lah ini penjelasan-penjelasan ini. Nanti lu googling aja lah. Ada kok ini. Nah, yang pertama itu ya kita hmm, bikin networknya. Nah, ini saya udah perkenalkan bikin network itu di GSCM ya kemarin ya, Global Global Supply Chain ya. Nah, itu saya masukin eh, dasar-dasar production and operation tuh Mbak di Global Supply Chain supaya kalian sudah familiar dengan network. Nah, gitu. Ini ada node, ada branch. Nah, nih node sama branch gitulah ya. Udah tahu lah node sama branch. Kalau node itu yang bunder-bundernya atau aktivitasnya gitu ya. Nah nih, ya, ya kan. Kalau branch itu yang panahnya. Nah, panah. Kalau kemarin kita nggak pakai panah ya, garis aja ya, menghubungkan antara satu node dengan node yang lainnya, sebutnya arc gitu kan ya. Nah, misalkan kita kembali ke yang kita mau bangun ini deh, kita mau bangun rumah lah misalkan. Nah, untuk aktivitasnya, katakanlah kita punya aktivitas, nah, untuk ngebangunnya, contoh aja. Nah, ini aktivitasnya nih, Mbak. Kelihatan kan? Kelihatan ya? Nah, itu Jalan. aktivitasnya. Nah, ini kita kita bikin node sama arc-nya, Mbak. Nah, node sama arc-nya. Nah, eh, kalau kita membuat node sama arc seperti ini, itu ada aktivitas satu, dua, tiga, katakanlah gitu ya. Kan node itu aktivitas. Lo catat ya, node itu kan aktivitas.
Nah, aktivitasnya itu ada aktivitas satu 2 3 contoh aja contoh. Nah, berarti kalau kayak begini, aktivitas 2 3 ya, aktivitas 2 3 yang ini nih, Mbak. Aktivitas ini nggak bisa dilakukan sebelum kita melakukan aktivitas satu 2 gitu. Follow nggak? Contoh. Penyusunan sorry. Uh, ya, referensi poin 3 nih ya. Poin 3 nih. Nih, referensi ini nggak bisa kita lakukan sebelum kita ya, penyusunan proposal misalkan kayak gitu. Paham ya? Jadi ada aktivitas yang dilakukan terlebih dahulu ya sehingga aktivitas 2 3 itu baru bisa dilakukan. Nah, kalau kita kembali ke contoh, ini kan aktivitinya design house. Nah, jadi lay foundation ya, itu belum bisa dilakukan sebelum ada desainnya. Paham kan nih guys? Paham. Nah, sip. Oke nih. Oke. Nah, baru kita bikin, Mbak. Ya, bikin. Nah, nah ini contoh dari ya, note sama branch dari aktivitas. Nah, gini. Nah, berarti satu, dua itu adalah desain. Kita desain dulu rumahnya gitu. Nah, dua, tiga, Anda lihat nih ya, dua, tiga. Saya bocoret deh. Dua, tiga yang ini. Nah, itu kita lay foundation. Kita bikin fondasi rumahnya gitu ya. Nah, maka gitu ya, aktivitas 24 itu kan ada order sama receive material gitu ya. Ordering and receive material. Nah, dapat dimulai ketika note 2 ini nih. Kan 2 3 itu lay foundation. Waktu lay foundationnya baru mau dimulai gitu ya, Mbak. Nah, kita order sama receive material tuh gitu. Jadi atau dalam bahasa ya operation production and operation waktu note 2 itu mau direalisasikan gitu loh, realize. Nah, kenapa? Karena ini mengindikasikan waktu lo mau mulai bikin fondasinya, ini udah selesai gitu. Oke nih ya, ada yang mau ditanyain nggak? Nah, angka-angka ada 3 gitu ya, ada 2. Ini apa? Ini lamanya waktu, Mbak. Nah, ini dalam ya, time itu dalam bulan. Nah, saya kasih keterangan gini deh. Oh, berarti kita tahu gitu ya. 3 ini 3 bulan. Jadi design house sama obtain financing cari pendanaan itu dikasih waktu 3 bulan gitu loh Mbak. Di mana 3 bulan ini merupakan hasil observasi. Sekali lagi loh guys, ini bukan tebak-tebakan. 3 bulan bisa kali ya. Jangan begitu ya. Ini wah Anda udah studi dulu gitu. Berapa lama tuh? Ya sama waktu waktu apa namanya? Waktu ngebangun gudang ekspor itu memang bukan kita yang ngerjain, Mbak. Kan kontraktor, ya kan? Nah, cuma kan si kontraktornya ini kan kita tanya ini berapa lama nih kita di lu ngedesain. Nah, kan kita udah pola pikirnya ke sini, Mbak.
Udah pola pikirnya ke sini gitu loh. Follow nggak nih maksudnya? Emang bukan kita yang kerjain proyeknya. Kalau di kantor ya ada yang lo kerjain, ada yang enggak gitu ya. Nah, cuma kan kita udah waktu untuk bikin CRM misalkan gitu. Ya, klien mall A itu tadi ya. Nah, gue udah briefing dulu, nanya dulu nih ngedesain berapa lama nih gitu ke engineer-nya. Jadi waktu gue ketemu kliennya, gue bilang nih estimasi sekian 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 minggu nih untuk melakukan ini. Nah gitu. Jadi sih udah kita bisa informasikan ke ke klien. Gimana? Nah, tapi Anda lihat ada panah titik-titik gitu ya. Tadi ya. Ini yang ini aktivitas 3 4. Nah, ini dummy Mbak atau dummy activity gitu sebutnya. Nah, apa itu dummy activity? Dummy activity ini digunakan dalam eh, network atau AOA ya. Activity on activity. Ya, ini sebutnya AOA network. Saya tulis deh. AOA network. Nah, dalam AOA network ini ya untuk memperlihatkan sebenarnya ada hubungan gitu ya. Ya, ada hubungan dari satu node ke node yang lain, 3 4 dalam hal ini gitu ya. Ya, ya tapi tidak ada atau tidak merepresentasikan eh, waktu aktual gitu Mbak untuk melakukan 3 4 ini. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak kasih seolah-olah 3 4 kayak putus ya kerjaannya ya. Abis lay foundation udah dong, diem aja dong. Oh ya enggak, kita bangun bangun house-nya gitu ya. Bangun gudangnya, ya kan? Paham kan nih guys? Ini kita bikin fondasinya nih. Si gudang tadi nih yang ini. Nih, ini kan kita bikin fondasinya nih, ya kan? Fondasinya tuh tiang pancang, Mbak. Makanya saya di setiap di setiap kantor dimanapun saya kerja kayaknya semua maunya saya yang kerjain. Jadi saya saya harus jadi project supervisornya jadinya gitu. Ya, itu pakai tiang pancang gitu, Mbak. Ke dalam tuh tang tong kalau pernah lihat tuh. Nah, ini habis bikin fondasi selesai dong, bubar. Ya seolah-olah gitu kan ya. Makanya kita sambungin ini pakai dummy gitu. Paham gak nih guys? Ya abis dikasih tiang pancangnya lu bangun dong, ya kan? Gudangnya. Makanya kita kasih titik-titik begini gitu. Kenapa begitu? Karena waktu setelah ngedesain gitu ya Mbak. Nah, dia pecah dua kerjaan tuh. Bikin fondasi sama order sama receive material gitu loh Mbak. Jadi, gini ya, pecah dua dia sebenarnya kerjaannya. Paham gak nih guys? Paham. Makanya dibikinnya begitu gitu ya, pecah dua dia kerjaannya. Di mana kedua pekerjaan ini beda, tapi startnya setelah pekerjaan satu dua diselesaikan gitu atau aktivitas satu dua diselesaikan. Oke nih, ada yang mau nanya nggak? Aman? Berarti yang kegiatan 3 sama 4 itu sebenarnya udah selesai buat nyambungin ke aktivitas yang keenam itu, Mbak. Betul, 46 betul Mbak. Jadi kan Oke. dia waktu dia pecah dua kerjaan gitu ya kan. Nah, di sini ada kerjaan lagi kan, gitu loh. Ada kerjaan lagi untuk ngebangunnya gitu kan. Nah, cuman dia itu langsung nyambung ke yang bawah nih. Tuh, habis order receiving
sama left foundation. Nah, si left foundationnya ini yang dibikin putus-putus gitu. Dia kan langsung nyambung ke bawah tuh. Ya Ya, paham, Pak. nah sama, ini juga gitu. Masa iya kita harus selesai dulu bangun rumahnya baru kita bisa nentuin warna, warna catnya apa yang enggak lah, ya kan? Kan kita ini pecah lagi nih, Mbak. Jadi habis pecah gitu ya kan? Nah, ini pecah lagi nih. Nah, sama kayak network kemarin itu loh. Yang ini chat gitu kan ya. Kita pilih chat, ya, nentuin chat. Yang ini kan ngebangunnya nih, ngebangunnya. Ya masa harus selesai bangun bangun dulu baru bisa nentuin chatnya apa yang enggak kan gitu ya. Kan bisa dikerjain bareng setelah gitu ya. Setelah order material gitu kan. Ini material nih, material gitu. Ya kan? Nah ini tinggal disambungin sama dia. Ini nggak ada waktunya sebenarnya gitu. Nah ini disambungin seolah-olah kayak putus dong kerjaannya enggak gitu loh. Nah ini yang dummy itu tadi itu. Nah, nah kalau udah, nah ini bisa pakai tampilan lain untuk CPM ya. Bisa yang kayak begini gitu. Nah ada juga dia tampilan lain itu modelnya seperti ini. Sebentar ya. Nah seperti ini Mbak gitu. Nah, tampilan lain ya. Nah, nah di mana ya di mana eh yang atas itu ya, angka aktivitasnya 1, 2, 4. Nah, yang di bawah ini 3, 2, 3, 1, 1, 1, 1 ini merupakan waktunya gitu. Waktu pengerjaannya berapa lama. Nah, ini boleh juga. Nah, ini yang kita sebut dengan eh, AON network. Nah, ini saya tulis deh. AON network. Ya, oke. Nah, kalau kita udah bisa bikin networknya, ya ada AOA, AON gitu ya. AOA apa tadi Mbak? Activity on activity. Nah, kalau AON activity on node ya. Activity on node. Kalau activity on activity dia bilangnya kan pekerjaan 1, 2 gitu kan. Nah, gitu. Ya. Kalau activity on node pekerjaan 1 aja, pekerjaan 2, pekerjaan 3 gitu ya. Atau aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3. Oke nih. Nah, kalau udah kita analisis baru gitu ya. Pakai critical path. Tadi kan ada dua ya, critical path sama PERT gitu ya. Kita pakai critical path. Nah, oke. Nah, kita bikin path-nya. Path itu apa sih? Path jalur gitu ya. Nah, kita bikin jalurnya, Mbak.
katakanlah ya path E gitu ya, atau jalur A. Nah, eventnya apa? Eventnya 12, 24, 47. Berarti apa nih? 12 ini dong, ya kan? Terus 24 mana? Ini ya, ya kan? Terus lah, kok hilang dia? Kemana? Sebentar, kenapa dia hilang? Kok bisa hilang ya? Wah, goib nih. Nah, tuh ya. Nah, gitu ya. 47 lengkap dong ya. Ini ya. Nah, itu. Oke. Nah, jalur B 12, 25, 67. Ya. Oke. Nah, kita lihat gitu ya. Nah, critical path. Nah, critical path tujuannya itu adalah kita mencari, kalau kemarin kita ngomongin shortest route problem gitu ya, jalur terpendek ya. Nah, kalau untuk critical path ya kita mau mencari jalur tercepat gitulah ya buat pengerjaannya gitu ya. Follow nggak nih guys? Ya memang kan kalau ini kan sebenarnya sekali lagi ya guys, saya malas pakai matematikanya. Sebenarnya kan algoritma Mbak. Ya, cuma bisa eh, kita gunakan di apa namanya, di project management. Atau kalau teman-teman pernah dengar istilah linear programming, ya sama lah. Ya itu linear programming, Mbak. Makanya dulu kalau di kampus tuh kan, ya nongkrong kan sama semua fakultas gitu ya. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Lah kalau lu ngerti linear programming, lu tuh sebenarnya ilmu apa sih lu pelajarin? Teman-teman yang ilmu komputer kan belajar juga Mbak linear programming. Lah kok lu ngapain sih lu kata? Ada deh biar gue sakti. Gue bilang, sebenarnya ada, kita punya. Makanya sebenarnya bisnis itu susah Mbak. Ya sekali lagi itu Mang Dadang buka bisnis bakso tuh di pengkolan di rumah gue, bisnis aja tuh. Ya tapi kan udah berapa tahun dia, 30 tahun buka bakso gitu-gitu aja kan. Follow nggak nih maksudnya guys? Ya bisnis itu bisa lo pandang secara Mang Dadang ya, tapi bisa pandang secara ini juga. Nah kalau lo memandang secara ini, makanya kita kenal ada perusahaan namanya Nike gitu ya, ada perusahaan namanya BMW, Mercedes-Benz, ada perusahaan Toyota lah. Iya dia pakai begini gitu loh guys. Paham gak nih? Inilah yang membentuk MNC, Multinational Corporation. Makanya kan gue bilang Abi ini hadir gitu kan ya. Ingat gak? Lo international business sama gue bukan? Hmm, kenapa ada perusahaan berskala multinasional seperti pakai beginian, Mbak? Nah, si Mang Dadang sampai kapanpun dia akan tetap menjadi Mang Dadang gitu loh. Ya bisnis mau lo pandang dari sisi kacamata Mang Dadang silahkan. Ya kalau mau lo jadi MNC ya silahkan gitu. Kan tidak ada paksaan ya kan. Itu loh yang kadang-kadang gue capek itu ngelihat orang di sosial media, sekolah mas scam mau bisnis ya, iya gue tahu ya, lu kacamatanya siapa dulu gitu ya. Kalau lu mau, makanya gue paling nggak betah Mbak di satu perusahaan. Misalkan gue gabung nih sama perusahaan, ambisinya udah nggak ada, gue malas, gue cabut pasti. Perusahaan kalau udah nggak ada ambisi, ngapain kita di situ? Kalau gue begitu ya nggak apa-apa, lo sekarang baru punya dua dua cabang, itu oke, nggak apa-apa, tapi lo harus
apa gitu ambisinya, gue harus ada dari Sabang sampai Merauke. Nah, gue demen tuh perusahaan yang kayak begitu karena pola pikir mata kuliah yang kita pelajarin gitu, Mbak. Bisnis itu apa sih tujuannya? Cari duit. Profit and also growth. Jangan lupa, Mbak, tolong, Mbak. Kan lo international business sama gue, jangan jangan malu ntar kita, Mbak. Malu sama anak UI, sama anak BINUS gitu maksud gue. Ya lo kan nanti di interview. Kalau mau pindah kantor kan lo di interview. Musuh lo siapa? Anak UI, anak BINUS gitu. Nah, si kantor akan terima. Menurut Anda bisnis itu apa? Kalau ditanya begitu, sama si UI ditanya, si Binus ditanya, dia kan sama nih. Kan gue yang ngajar mereka. Nah, mereka inget tuh bisnis itu tujuan bisnis itu apa? Profit and also growth. Growth-nya ini Mbak yang permasalahan. Growth, tumbuh, develop gitu ya. Nah, itu yang membuat perusahaan ada yang menjadi berskala MNC. Nah, kalau perusahaan udah cuma profit doang, udah males gue gitu. Itu malu cuma survive doang dong. Lu nggak mau. Makanya gue demen sama perusahaan kayak gacoan gitu ya. Nah, ambisi itu dia Mbak, ambis tuh. Ngegabung sama perusahaan yang kayak begitu. Ya kalau cuma so-so aja udahlah. Kan gue pernah cerita di apa namanya di yang di integrated logistik itu. Gini 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 gue kasih ide. Ya ntar dulu deh. Ntar hari Senin deh. Gue pikir gue Senin kenapa? Gue Senin datang ke kantor malah diajak ke holding. Itu kan anak perusahaan dia ada holdingnya gitu. Ternyata meeting sama bos-bos itu CEO itu Mbak. Coba dari anak perusahaan. Nah direkturnya nunjuk gua. Lo kemarin ada yang lo mau omongin. Katanya lo omongin aja. Omongin di sini katanya. Ya gue paparin kan presentasi gini gitu gitu gini gini gitu ya kan. Gua duduk CEO-nya bangun Mbak. Nyamperin gue cuma tepuk-tepuk pundak doang. Emang ya kalau anak muda ya. Udah gitu doang. Oh berarti ini nggak ambisi nih perusahaannya. Udah dia udah profit Mbak. Udah seneng. Nah gue nggak mau kayak begitu. Ya kan gue mau jadi CEO juga. Paham gak nih guys? Lu nggak akan bisa naik Mbak jadi manajer kalau manajernya nggak resign. Paham gak nih guys? Paham nggak? Nah kalau dia nggak mau resign, gimana? Nah perusahaannya harus buka cabang atau dia harus punya anak perusahaan naik lo, karena lo orang lama di situ. Paham gak nih lo? Nah kalau dia udah nggak ambis, udah nggak ambisius, nggak mau buka perusahaan lagi, terus lo selamanya dong jadi staff di situ. Ya gue nggak mau gitu loh. Paham gak nih guys? Ya kalau gue jadi staff doang di sini, mendingan gue cari perusahaan yang mau gaji gue gede tapi staff gitu kan. Paham nggak? Makanya gue cuma ditepok-tepok doang pun. Emangnya kalau anak muda ya mungkin. Wah, ini udah nggak benar nih. Berarti perusahaannya udah nggak ambis nih gitu kan ya. Masa lo nggak mau punya kapal? Gitu loh. Kalau gue pola pikirnya begitu. Lo kan main integrated logistik management. Masa lo nggak punya kapal? Myers aja mbak. Yang dia punya kapal, dia punya kontainer, dia buka sekarang Myers logistik loh. Ngurusin remeh-temeh mbak. Mau dia LCL coba itu. Myers loh. Nah, berarti kan dia mau develop ya, growth. Nah, gabung sama perusahaan yang kayak begitu, jadi manajer lo ntar. Gitu loh. Nah, ini ilmunya gitu yang gua kasih ini nih yang menuju ke sana gitu loh, Mbak. Nah, kemarin tuh gua ketemu sama mahasiswa LP3 juga udah manajer di perusahaannya. Lu gila, thank you banget nih, gila lu ilmu lo yang lokasi bener ya dipakai. Lah iya, gue bilang. Iya nih. Padahal anak D3, Mbak tadi. Lagi lanjut S1. Coba anak D3 bisa jadi manajer. Emang ya ilmu lu, iya iya emang gua kasih buat begituan, gua bilang. Kenapa waktu dia kerjain kerjaannya dia pakai apa apa yang gua kasih dia bikin reportnya gitu. Manajernya resign. Nah kan cari manajer baru kan susah ya. Nah kata bosnya udah lo kerjain dulu apa yang lo bisa gitu. Nah kan ilmunya manajer yang gua kasih nih. Nah dibikin sama dia, dibikin reportnya, laporannya lengkap. Lah bosnya stres. Heran, lah kok lu bisa ngerjain katanya. Bisa kan, di sekolah, di kuliah gue dapat katanya. Hah?
Kuliah, lu bukannya D3 kata. Bapak nggak tahu sih dosen saya orang gila kata. Gue dibilang orang gila. Ini kan S1 ini, ya iya, gue kasih gitu loh Mbak. Ya itu tuh bukti bahwa memang apa yang gue kasih ini kan ilmu-ilmu sakti gitu loh Mbak, supaya kalian bisa jadi CEO. Ini ilmunya CEO Mbak sebenarnya Mbak. Nah baru kita lihat ya critical path, kita lihat kan. Ya cuma dia nggak maparin waktu meeting, waktu laporan dia nggak maparin prosesnya, kagak, langsung hasilnya aja. Ya cuma kan si bosnya kan kuliah kan, dia tahu ini kan susah kerjainnya gitu, kok lu bisa gitu. Keinget masa-masa indah di kuliah dulu kan, dimaki-maki sama profesornya, goblok lu gitu. Nah baru kita hitung Mbak. Nah kita hitung, yuk kita lihat PET 1, aktivitas 1, 2 berapa lama ngerjainnya gitu. 3, aktivitas 2, 4 berapa lama ngerjainnya? 2, berarti 3 tambah 2 gitu loh. Paham gak nih guys? Ada yang mau nanya nggak? Oh, coba kita lihat jalur B. Aktivitas 1, 2 berapa lama ngerjainnya? Aktivitas 2, 5 berapa lama? 5, 6 gitu ya. Nah, ini saya kasih summary nih. Nah, nih cara ngitungnya begini. Maka kita tahu bahwa jalur A itu akan selesai setelah 9 bulan. Jalur B itu ya kita akan selesai setelah 8 bulan. Ya, jalur C 8 bulan, jalur D 7 bulan. Yang kita ambil yang mana? Yang paling lama. Kalau shortest route kan yang paling pendek. Yang paling lama. Gitu. Nah, maka kita katakan jalur A ini merupakan critical path gitu ya. Nah, critical path-nya adalah jalur A, Mbak. Dengan kata lain, ini proyek selambat-lambatnya harus selesai setelah 9 bulan. Ada yang mau nanya nggak? Kenapa diambil selambat-lambatnya? Lo kalau ngambil itu yang terburuk, Mbak, gitu. Kalau jangan lo ngambil, kalau gua jadian sama dia nih cowok playboy nih, ya kan? Kalau gua jadian sama dia, seburuk-buruknya 3 bulan gue diputusin gitu kan? Ya nggak? Ambil tuh yang terburuk. Kuat gak gua kalau 3 bulan diputusin gitu? Paham gak nih guys? Ya kalau melakukan manajemen perencanaan ngambil yang enak mah. Karena apa? Karena inget, kalian belum dapat statistik ya. Probabilita, kembali probabilita ya, kemungkinan. Kemungkinan satu event muncul itu dengan event lainnya muncul itu adalah sama, atau sorry, kesempatannya ya. Itu kalau kita ngomongin probabilitas tuh dadu. Nah, itu yang jadi permasalahan. Berarti gitu ya. Kemungkinan terburuk sama kemungkinan terenak gitu kan. Iya kan? Gue jadi sama dia, habis itu lulus kerja, nikah sama dia, punya anak, jadi kakek nenek, happily ever after. Itu kan yang terenak ya. Ya kan? Ya, happily ever after. Iya, kalau itu yang kejadian. Kalau yang kejadian lo 3 bulan diputusin, nangis. Ya janganlah, dipikirin dulu. Makanya kan gue bilang, Mbak, Mas, kita anak Abi, nggak boleh bilang jalanin aja dulu, nggak boleh. Pikirin dulu, Mbak. Paham ya kenapa diambil yang terlambat ya? Dari konsep pola pikir yang tadi. Kalau yang terburuk aja lo jalanin, lo sanggup, ngerti nggak Mbak? Kalau yang terburuk aja lo jalanin, lo sanggup,
apalagi yang terenak dong. Ngerti nggak? Gimana, Cong? Ngerti nggak, Cong? Iya kan? Makanya waktu lu kalau ngelihat temen lo kerja di satu perusahaan, ih enak banget ya, gaji gua UMR 5 juta, dia enak lo 7,5 juta. Nah lo 7,5 juta, lo tanya dulu, ngapain aja, jangan-jangan angkat galon juga dia mbak. Iya kan? Itu loh orang Indonesia tuh kayak begitu. Cuma ngeliat enaknya doang. Ntar dulu 7,5 juta dia dibayar mau ngapain itu? Pantesan pulangnya jam 9 malam, jam 8 malam, kerja kayak kuda gitu ya. Ya kompensasinya 7,5 juta ya wajar dong. Lo sanggup gak gitu? Sabtu masih kerja juga gitu kan? Ya lo sanggup gak? Itu loh Mbak. Itu pola pikir critical critical path. Nanti dulu. Jangan lihat cuman enaknya doang. Itu loh Tante. Ya, ada yang mau ditanyain nggak? Nah ini kalau kita mau pindahin Mbak. Kalau kita mau pindahin. Ini kita sebutnya activity start time. Nah, kita pindahin ke modelnya. Bentar ya. Sebentar, sebentar sabar. Orang sabar disayang pacar. Katanya, katanya Mbak. Nah nih. Nah, maka gitu ya. Nah, kita bisa katakan bahwa nah, kita bisa analisis dari gambar 8,9 tadi bahwa aktivitas 3 mana? Ini ya, aktivitas 3 ya. Atau order and receive material. Nah, gitu ya. Yang di atas tadi, ini tidak dapat dimulai ya sebelum 3 bulan, Mbak. Mesti lewat 3 bulan dulu. Iya dong, iya dong. Iya kan? Kalau kita kembali ke gambarnya tadi, ya, order receive itu material nanti dulu lah kan desain dulu sama obtaining financing gitu. Ya, selesai itu dulu. Berarti baru bisa ya, setelah 3 bulan dimulai. Oh, berarti kita paham gitu ya. Nah, ya, maka ya, aktivitas 4 ini bisa kita lakukan setelah 5 bulan. Kalau lu di kantor, kalau lu di kantor, kerjaan lu belum kelar, terus tiba-tiba si bos atau atasan lu nanya, mana kerjaannya? Itu bos goblok namanya, Mbak. Lo kok dia tanya, berarti dia nggak hitung dong, nih ngerjain kerjaan ini berapa lama? Iya dong, iya dong, iya kan? Kok lo belum kelar? Ini goblok. Orang goblok harus diganti. Ya aneh dong, Mbak. Harusnya kan dia tahu dulu. Ini kan ngerjain beginian sehari. Berarti lewat sehari dulu, baru besok gua tanya kalau gua gitu. Gua kasih waktu dia, biarin. Mahasiswa gua juga gitu. Kalau untuk bimbingan gitu ya. Gue kasih waktu orang orang udah bikin gancarnya kan, gue udah bikin gancarnya. Nih berapa lama nih, berapa lama nih, berapa lama. Nggak akan gua tanya. Misalkan nih 1 minggu ya, gue kasih waktu gitu. Nggak akan gua tanya gitu di tengah-tengah. Nah setelah 1 minggu baru, ayo mana-mana. Bab satu mana bab satu gitu. Atau latar belakang mana latar belakang gitu Mbak. Gue kasih waktu dulu gitu. Nah ini bos-bos di kantor atau manager-manager di kantor emang kampret semuanya itu. Udah sekolahnya bener apa kagak tuh. Ya masa dia nggak hitung ini kerjaan? Udah ditanya sama dia, ini orang goblok ya. Gue dulu di kantor gitu Mbak. Ini orang PA nih gitu. Jadi kayak random gitu loh Mbak. Nggak boleh. Lo jadi orang random nanti di luar kantor. Kembali kepada kerandoman lo itu nanti di luar kantor. Di kantor jangan. Kan semua udah terukur Mbak. Ya kerjanya sehari, kita kasih waktu dia sehari. Baru kita tanya besok. Kalau belum kelar juga, gua keramasin gitu Mbak.
Paham nih ya? Awas lu nanti kalau di kantor punya bawahan kayak begitu, awas lu ntar. Gua keramasin lu, malu-maluin aja lu. Udah diajarin juga. Apalagi lu bikin bisnis. Waduh, bisnis kan ngebangunnya kan project itu, Mbak. Ya kan? Pengurusan dokumen udah harus lu cari dulu, tahu untuk dokumen domisili, ya, akta pendirian perusahaan dan ini dan itu kan. Nah, kan awalnya dokumen dulu tuh, ya kan? Berapa lama tuh? Baru sehari udah ditanya, aneh lo jadi orang. Iya kan? Ini orang gimana sih gitu. Kadang-kadang gimana gimana? Aman? Nah, maka kita bisa lakukan activity scheduling ya. Nah, kita bisa hitung earliest start time ya, dari setiap aktivitas. Ya. Nah, kita bikin, ya, ini mempermudah kita aja. Kita bikin nanti seperti ini, Mbak, note-nya gitu ya. Nah, activity scheduling nih sekarang nih. Nah, gitu. Di mana satu ini merupakan ya, activity number. Nah, kita bisa hitung earliest start-nya sama earliest finish. Ya, earliest start-nya 0. Kenapa? Kan dimulai dari 0. Iya kan? Kan ini activity satu, baru start nih, baru start. Mulainya dari 0 dong. Iya kan? Nah, terus earliest finish itu berapa lama dia finish dilakukan? Tadi udah kita bilang 3 bulan, ya kan? Tiga, kita kasih 3. Nah, untuk angka yang di bawah ini durasinya berapa lama? Ya. Nah, sedangkan ini adalah latest finish. Ya. Diakhirinya dan ini latest start. Nah, ini. Nah, oke. Nah, dari analisis critical path kita bisa menentukan bahwa earliest time dari setiap aktivitas itu dapat diselesaikan. Contohnya kita mendapatkan bahwa earliest time activity 4, ya, aktivitas 4 tadi, mana aktivitas 4? Nih ya. Ya, earliest time dari aktivitas 4 itu 5 bulan. 5 bulan. Taunya dari mana? Taunya dari 3 tambah 2. Ya kan harus selesai aktivitas 1 sama 2 dulu ya kan. Atau aktivitas 1 2 ya kan. 2 4. Nah, baru 4 7 nih ya. Paham gak nih, guys? Lalu kalau kalau bingung tanya ya. Nah, earliest start time itu kita kasih lambang ES. Earliest start time. Sedangkan earliest finish time kita kasih lambang EF. Nah, ini gini, Mbak. Ya, nih, gue tulis deh, gue tulis. Earliest start time earliest finish time. Nah, ada earliest start time, ada earliest finish. Nah, kita
Nah, gitu ya. Nah, kalau kita taruh di aktivitas kita, nah, kalau kita taruh di aktivitas, sebentar, ini biar saya tuker ya modelnya yang udah pakai eh, ada earliest start time sama earliest finish time-nya. Makanya saya tuh kalau kayak misalkan lagi jalan gitu ya Mbak ya, misalkan tujuannya ke MKG, terus di tengah jalan ada bakery, kita mampir dulu. Gue paling sebel tuh kayak begitu tuh, karena nggak ada di schedule ya. Ya kalau harusnya dipikirin dulu nih, ini kita kan mau ke MKG nih, ya kan? Coba deh dipikirin dulu, ada yang mau dikerjain nggak sepanjang dari titik A ke MKG gitu loh. Oh, kalau udah mampir dulu sini, mampir, ya udahlah. Dalam hati dasar orang Indonesia loh. Iya tuh. Tapi kalau misalkan udah sampai di MKG, memang kita tujuannya mau tour the mall, ya gue nggak akan protes gitu. Ya setiap toko disamperin juga nggak apa-apa, karena memang sudah di awal udah disepakati bahwa kita mau tour the mall gitu ya, atau window shopping istilahnya. Paham nggak nih guys? Nah, earliest start time-nya ya untuk di network itu kita bisa lihat ya, itu selalu nol ya. Sehingga kita bisa ngitung waktu ya earliest finish time-nya untuk aktivitas satu, earliest finish time. Ya, jadi maksudnya apa? Kalau predecessor yang awal ini ya, aktivitas awal ini selalu nol dia bilang. Mananya nol nih? Ya. Nah, gitu ya. Earliest start time-nya selalu nol gitu. Nah, sehingga kita bisa menghitung hmm, earliest finish time-nya. Earliest finish time yang mana? Yang ini ya kan? Ya, ya itu adalah ya, earliest finish time itu adalah earliest start time ditambah waktu pengerjaannya. Nah, gitu. Berarti gimana? Waktu pengerjaan yang mana? Durasi ya? Ini ya? Ini dong. Merhatiin kan nih guys? Ntar jangan begitu dikasih soal bubar ya. Perhatiin banget. Ya. Nih, ini kan. Berarti gimana? Nol tambah 3 sama dengan 3 gitu loh guys. Ada yang mau ditanyain nggak? Nah, earliest finish time dari aktivitas satu gitu ya. Ya, earliest finish time dari aktivitas satu ini menjadi earliest start time aktivitas dua. Tada, lihat gak? Sama-sama 3 ya, ya kan? Iya, Pak. Nah, yuk kita hitung aktivitas dua. Nah, earliest finish-nya ini dong. Mau tulis di sini gitu. Kok 5 dia? 3 tambah durasinya 2. 3 tambah 2 5. Ya kan? Nah, ini menjadi gitu ya. Ya. Earliest finish-nya dari aktivitas 2 atau lay foundation menjadi earliest start time dari aktivitas berikut. Nah, tuh, ya kan? Sama-sama 5 kan? Kalau dia ada panah ke sini, ke select pane, karena kan dia pecah 2 ya kerjaannya kan. Ya. Maka ini ya ini menjadi
earliest start time aktivitas berikut. Tuh, sama-sama 5, ya kan? Begitu juga ya, waktu setelah didesain, kerjaan pecah dua, lay foundation sama order. Nah, Anda bisa lihat ya, earliest finish di aktivitas satu jadi earliest start time di aktivitas berikut. Gimana? Ada yang mau tanya enggak? Bener nih, Kenapa yang earliest finish di aktivitas 3 nggak dipakai yang keempat atau lima, Pak? aktivitas 3 yang ini ya. Ya, aktivitas 3. Oh, Yang di bawah, Pak. aktivitas bawah ya, order ya. Ya, kenapa Mbak? Apa Itu tuh? kan yang finishnya 4. Yang ini. Iya, Ya, dapatnya dari mana? dari 3 tambah Dari satu. earliest start, ini kan, Iya. tambah durasi. 1. 3 tambah 1, 4. Nah, itu kenapa nggak dipakai buat yang aktivitas 4 dan 5? Dia pakainya yang aktivitas 2. 4 dan 5. Iya, 4 dan 5. 4 ini ya. Ini iya, 5 Pak. ya. Nah, karena kembali ke ini Mbak. Nah, AOA. AOA-nya. Nah, kalau kita lihat kenapa dia pakai 2 ya? Kan 2 di sini Mbak. Kepecah 2 kerjaannya gitu. Tuh. Maka dia akan menjadi earliest start di 3 dan earliest start di 4. Iya kan? Berarti kan build house itu harus lay foundation dulu sama order and receive gitu. Nah, aktivitas 2 mana? Lay foundation ya. Nah, maka jadi dia dari lay foundation, coba kita lihat. Earliest finish-nya berapa? 5 ya? 5. Nah, 5 enggak? 5 ya. Nah, gitu. 5 enggak? 5 ya. Jadi ada dari dia, Mbak. Jadi yang lay foundation kembali ke AOA sama ini kan AO ya. Kembali ke AO-nya, AOA-nya. AOA network. Oh, berarti kita harus lihat yang di awal dulu baru lihat yang Iya, di sini. iya. Oke. Itu untuk menentukan, memudahkan kita menentukan apalagi. Nah, berarti coba lo isi deh tuh. Bisa nggak lo isi? Kotak-kotak kosongnya. Nah, kalau udah diisi, nah, ini versi diisinya ya. By the way, pada dicatat gak nih? Ntar bingung sendiri. Nah, ini merupakan nah, versi yang sudah diisi nih. Nah, nah, ini Mbak. Nah, ini udah lengkap nih. Dia ada earliest start, earliest finish, latest start. Nah, untuk latest finish, ini kita dari sini, Mbak. Mulainya dari sini. Kalau tadi mulainya dari awal, ini kita balik, Mbak. Kita balik. Nah, kita mulai dari aktivitas 7 ya. Aktivitas 7, kita lihat.
Nah, aktivitas 7 kita balik ya. Untuk latest start sama latest finish. Nah, latest start ini kita dapetin dari, nah ini Mbak, latest finish dikurang time. Latest finish dikurang time. Nah, latest finish itu ada di kotak yang sini. Nah, ini latest finish ya. Oke, dikurang time atau durasinya. Nah, latest finishnya berapa? 9 ya. Ya kan? Latest startnya, ya, latest start kita dapetin dari latest finish dikurang time. Latest finish Hmm. 9, sorry, 9 dikurang time, time-nya 1 ya. 9 Oke. kurang 1, 8. Nah, gitu Mbak. Nah, si 8 ini menjadi, ya, ini menjadi latest finish dari pekerjaan berikut. Tuh, 8 kan? Nih, 8. Oke. Nah, baru dikurang sama durasinya ya, time-nya. Loh, ini hilang dia. Sebentar, sebentar. Nah, gitu. Nah, tinggal kita kurang sama durasinya. 8 kurang 1. 8 untuk aktivitas ini dulu ya. Aktivitas 6. 8 dikurang sama durasinya. Berapa tuh? 7 ya. 8 kurang 1, 7. Nah, 7 Mbak. Nah, ini yang kita setuju, ini yang kita sebut latest start dari aktivitas 7. Misalnya karpet. Oke. Nah, ini 8 ya. Ini latest finish dikurang durasi ya kan? Latest finish dikurang durasi. 8 kurang 3 dong. Ini kan time-nya, durasinya. 5 ya. Benar ya? 5 ya. Tuh. Dan seterusnya. Sehingga nanti ini adalah 3 dikurang 3, 0 ya. 0 kan? Tuh, gitu Mbak. Sampai sini gimana? Nah, kalau kita sudah bisa bikin, nah, modelnya gitu ya, kita bisa hitung activity slack. Ya, gue lagi slack nih dia, pacaran. Bukan. Ya itu slack juga emang. Tapi ini activity slack itu, sebentar. Activity slack.
Nah, activity slack ini, Mbak, nah, kalau kita kembali ke eh, gambar ini, ya, nah ini gambar ini. Terus kita ambil critical path-nya. Critical path-nya tadi critical path yang mana? Critical path-nya yang A ya, ya kan? 1247. Ya, berarti kan 1247 gitu ya. Critical path-nya. 9 bulan ya, ya kan? Ya, Nah, nah kalau kita lihat aktivitas-aktivitas pada jalur kritisnya itu, ini kalau dalam buku-buku bahasa Indonesia disebutnya jalur kritis gitu ya, critical path. Nah, earliest start time sama latest start time itu sama ya. Earliest start time, contoh. Earliest start time, ini kan ya. Earliest start time sama eh, latest start time-nya sama, ya enggak? Nah, ini nih. Tuh sama ya. Tapi gitu ya. Kalau kita inspeksi atau artinya dulu deh, artinya bahwa aktivitas-aktivitas tersebut pada jalur kritis ya harus dimulai ya ini adalah eh, exactly on time. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan on time gitu Mbak maksudnya. Jadi nggak bisa di delay gitu Mbak. Follow nggak nih? Nggak boleh lo delay. Nah ini yang Myers lakukan ya. Dia tidak ada delay ya. Ya. Besok berangkat jam 8.30 berangkat jam 8.30 nggak ada delay lah. Nggak ada nunggu-nunggu kargo lo tuh. Ya kan? Tapi kenapa eh, harus on time gitu ya? Karena pada aktivitas-aktivitas tersebut gitu ya, ya, jika di delay maka keseluruhan proyeknya akan jadi delay gitu Mbak. Berarti tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan 9 bulan gitu. Paham nggak nih? Maka efeknya adalah keseluruhan waktu proyeknya akan nambah. Nah ini yang tidak dipahami oleh tukang-tukang di Indonesia tuh. Ya, lo kalau bangun rumah, lo tanya berapa lama, Mbak, atau renovasi rumah gitu kan? 3 bulan, Mbak. Jadinya 6 bulan, Mbak. Yang nggak pakai beginian dia, emang dadang ya mau diapain lagi ya kan? Harusnya Mbak yang hitung harusnya. Mbak yang tentukan dia kerjanya berapa lama gitu. Atau tanyain dia per pekerjaan sehingga Mbaknya bisa bikin kayak gininya gitu ya. Coba aja Mbak. Wah kebetulan Pak, ayah saya lagi renovasi rumah nih. Nah, lagi pengen renovasi rumah nih. Nah, lo bikin deh tuh. Ya kan? Panggil tukangnya, tanya dulu. Ya, apa aja kerjaannya lo breakdown gitu kan ya. Lo bikin beginiannya gitu Mbak. Hasilnya apa? Kalau misalkan keseluruhannya di delay, apa jadi nambah waktunya, kita punya alternatif gitu ya. Untuk menentukan
jalur kritisnya dibandingkan hanya kita menginspeksi network. Nah, tapi kalau kita lihat gitu ya, nah, aktivitas 1, 2, 4, dan 7, ya dia kan punya earliest start sama sama latest startnya gitu, atau earliest finish sama latest finishnya itu dia sama ya. Nah, untuk aktivitas-aktivitas yang tidak ada dalam jalur kritis itu tidak sama dia. Kalau kita lihat contoh, saya ambil jalur kritisnya lagi deh ya. Jalur kritisnya itu kan ini, jalur A gitu ya. Untuk ngingetin aja ya. Nah gitu ya. Ini critical path. Nah, critical path-nya. Nah, ada aktivitas-aktivitas itu yang dia nggak sama. Di luar dari ya, 1, 2, 4, 7 gitu. 1, 2, 4, 7 gitu kan. Berarti aktivitas 3. Nih, aktivitas 3. Coba kita lihat. Oh iya, nggak sama ya. Ya kan? Nggak sama tuh. Nah, earliest eh, start sama latest startnya nggak sama ya. Begitu juga earliest finish sama latest finish, ya kan? Tuh, kagak sama dia. Coba aktivitas, nah ini juga nggak sama ya kan? Nah maka gitu ya, ini yang kita sebut dengan slack, Mbak. Nah, maka untuk menghitung slack, kita gunakan, nah nih untuk ngitung slack, Mbak. Tuh, ya slack itu ditemukan latest start dikurang earliest start, gitu ya. Nah, latest finish dikurang earliest finish. Nah, contoh aktivitas 3. Ya, slack-nya latest start dikurang earliest finish. Aktivitas 3 mana? Ini ya. Nah, nih, coba kita perhatikan yang ini. Nah, contoh aja contoh. Latest start dikurang earliest start. Latest start dikurang earliest start. Ini ya. Slack activity 3. Activity 3 itu latest start activity 3 dikurang let sorry earliest start activity 3. Saya kasih angka 3 di sini gitu ya. Subscribe. Nah, biar ketahuan gitu. Oh, gitu. Nah, gitu ya. Jadi slack dari aktivitas 3 itu ada latest start ya. Dari aktivitas 3
dikurang earliest start aktivitas 3. Latest start aktivitas 3 mana Mbak? Berapa Mbak? 4. 4. Mantep Mbaknya. Merhatiin dia. Dikurang 4. 4 dikurang 3. Mantep. Sama dengan Tuh. 1 ya. 4 dikurang 3 2. Lu gimana? 4 dikurang 3. Jadi kita tahu gitu ya. Bahwa slack dari aktivitas 3 itu adalah 1 bulan, Mbak. Gitu. Nah, slack itu apa sih? Nah, slack ini merupakan jumlah waktu yang boleh di-delay gitu tanpa merusak durasi project. Nah, jadi kalau apa sih slack gitu ya? Nah, gitu. Jumlah waktu dari aktivitas yang dapat di-delay tanpa merusak jadwal projectnya, Mbak. Itu, Mbak. Nah, jika kita memulai aktivitas atau kita memulai ya aktivitas 3 itu dengan mendelay 1 bulan, nggak masalah gitu, Mbak. Contoh. Pertama dia desain dulu house-nya kan sama obtaining financing. 3 bulan dong, ya kan? Kita nggak langsung mulai, Mbak. Untuk order atau receiving materialnya, ya nanti aja dulu deh. Seminggu lagi atau 2 minggu lagi nggak masalah. Bahkan sampai 1 bulan kita delay dulu nggak masalah. Kenapa? Karena kita masih fokus foundation. Nah, makanya nanti di Gantt-chartnya ada yang kayak gini nih Mbak nih. Kalau sorry. Nah nih, lihat gak lo? Nah gitu ya. Dia beririsan begini ya. Tuh, nggak masalah gitu ya. Selama durasinya tetap gitu kan ya. Tapi durasinya nggak boleh molor. Catatannya begitu. Nah, Slack ini gitu ya, di dalam nanti ada dapat mata kuliahnya manajemen strategik. Ini kalau di resource sumber daya, Slack itu adalah sumber daya sisa berarti Mbak. Ya kan kalau kita minus itu atau negatif itu kan selisih ya sisanya kan. 4 dikurang 3 kan sisanya 1. Sumber daya sisa yang tidak dipakai oleh perusahaan. Nah, ini nggak boleh ada Slack Mbak. Nah, kalau di strategic management untuk resources ya, sumber daya. Nah, makanya kenapa kalau Mbak di kantor gitu ya, contoh space gitu ya. Buset, nih gudang penuh banget nih. Kakak desain sama sekali. Itu nggak ada slack berarti. Tidak ada apa namanya space di gudang yang terbuang gitu Mbak. Nah gitu. Nah itu slack namanya Mbak. Nggak bisa nggak kepake. Sumber daya yang tidak kepake itu namanya mubazir. Iya kan? Nah tapi kalau di eh, project management, nah, Slack itu waktu yang bisa kita delay, Mbak, untuk suatu pekerjaan. Oh, berarti orang-orang order receiving sama orang-orang apa namanya? Ya kalau misalkan tadi kita pakai ini ya. Nah, ini kan ya. Dia ngapain tuh? Dia bisa main Mobile Legend dalam 1 bulan. Atau atau daripada dia nganggur, kita alokasikan mereka ke pekerjaan lain gitu Mbak kalau di kantor Mbak. Follow nggak nih guys? Nah, kita alokasikan mereka ke pekerjaan lain dulu gitu sebelum ya pekerjaan dia dimulai karena kita delay sebulan misalkan gitu atau 2 minggu. Nah gitu.
Nah, kalau kita hitung satu persatu, maka kita bisa bikin tabel untuk activity Slack. Nah, nih, saya hitungin. Ntar coba hitung sendiri di rumah gitu ya. Nah, gitu. Di mana bintang ini merupakan critical path activities-nya ya, aktivitas jalur kritisnya. 1, 2, 4, 7. Gimana? Ada mau nanya nggak? Maka dari tabel ini kita bisa lihat tidak hanya aktivitas 3 saja yang bisa di delay gitu ya. Ya. Tapi aktivitas 5 sama 6 juga bisa kita delay. Pak, itu waktunya boleh nggak dalam minggu? Boleh, Mbak. Nggak harus selalu dalam bulan. Mau dalam minggu boleh, mau dalam hari boleh, dalam tahun juga boleh. Silahkan tergantung kebutuhan dan keperluan dari setiap proyek masing-masing, ya kan? Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Paham, Pak. Oke. Nah, kalau kita sudah paham, berikutnya kita bisa, nah ini sekali lagi ya, guys, eh, ada ilmu namanya statistik. Ya, karena kan kita memang harus menghitung probabilita ya. Nanti di statistik untuk ngomongin probabilitanya khusus sendiri tolong diperhatikan tuh. Ya, ada ilmunya sendiri tuh probabilitas. Nah, kalau kita sudah bisa, maka kita bisa hitung ya, apa yang disebut dengan probabilistic activity time. Probabilistic activity time. Nah, nih. Nah, dalam project network yang tadi, contoh tadi, semua waktu aktivitas atau estimasi eh, waktu aktivitas ini hanya single value ya Mbak. Ya kan 3 bulan, sekian bulan gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah bahwa kalau kita netepin kayak begitu, seolah-olah seakan-akan semua keadaan pasti. Emang nggak bisa dong tiba-tiba hujan gitu ya? Iya nggak sih? Tapi kalau kayak begitu kan kita netepin single value tadi ya angkanya cuma 1, 3 bulan, 2 bulan gitu kan. Seolah-olah everything will be okay gitu kan ya. Iya dong. Nah kalau kita kembali ya ke aktivitas 2 misalkan ya untuk membangun fondasinya ya seolah-olah ya nggak ada masalah gitu. Nggak ada hujan deras lebat sama petir segala gitu ya. Nah, sehingga tidak ada variasi nilai, Mbak. Seolah-olah kan gitu ya. Iya dong. Ya ini ya ini pola pikir semua baik-baik saja enggak, Mbak. Dunia itu enggak baik-baik saja. Iya enggak sih? Ada aja gitu kan ya. Lo diomelin mulu karena selalu terlambat datang kantor. Ah, hari ini besok gua harus tepat waktu nih. Iya kan? Gua alarm gua nyalain lebih dulu nih. Bangunnya kesiangan juga, Mbak. Pas dilihat handphonenya mati, lowbat. Ada aja gitu ya, Mbak ya. Iya kan? Dalam hidup kan gitu ya. Selalu sering kita nemuin hal-hal ada aja gue lagi mau begini, ada aja gue. Nah, itu Mbak, ini harus dipertimbangkan, Mbak, di dalam project manajemen. Paham kan nih, guys?
Paham, Pak. Dia cowok-cowok tuh selalu terlambat, nggak tahu ngapain. Giliran dia lagi, pokoknya gua harus beres nih, gua di tahun 2026 ini gua mau membenahi hidup. Hari pertama kerja ban bocor ya ada aja gitu ya. Makanya kayak begini-begini harus kita pertimbangkan. Nah, ini yang disebut dengan probabilistic activity times. Kenapa? Kita memperhitungkan probabilitanya, Mbak. Karena di dalam realita ya tidak baik-baik saja semuanya gitu. Buset, udah jam segini aja ya. Nanti kita mau lanjut lagi apa gimana nih? Habis maghriban, Habis maghrib aja lah, Pak. habis maghrib ya. Jam jam berapa nih? Enaknya Jam 7:30, Pak. Pas kayak mau jam masuk ini, Pak, kuliah, Pak. jam 7. Ya jam 7 lah. 7 ya. Berarti kita break dulu sampai jam 7 nih guys ya. Iya, Pak. Oke, 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 oke. Pak. Boleh, 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 boleh. Kita maghriban dulu, kita break sampai nanti jam 7 kita mulai lagi. Kita break dulu ya. Oke, Pak. Oke, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Kita break dulu, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke. Oke, Pak. Yo, 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 Oke. yo.